ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo semuanya, balik lagi sama aku Mini Tutor Linda. Dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian bedanya seniman dan juga desainer. Atau jangan-jangan kalian menganggap mereka berdua itu sama aja. Jadi, yang pertama, seniman itu memberikan perasaan kepada karyanya, dan hal tersebut itu bisa berbeda-beda setiap orang ataupun setiap penikmatnya melihat karya tersebut. Sedangkan kalau desainer, dia memiliki tujuan tertentu dalam membuat suatu karya, dan hasilnya itu tuh diharapkan sama oleh banyak orang, banyak massa, banyak publik gitu memiliki pandangan yang sama untuk tujuan karyanya. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya seniman, setiap individu yang melihat karyanya akan memiliki pandangannya yang masing-masing. Contoh Mona Lisa deh. Ada yang bilang Mona Lisa itu lagi senyum, lagi sedih. Ada yang bilang itu hanyalah sebuah hadiah dari pelukis. Nah, tapi kalau misalnya desainer, kita sebut aja desainer brand gitu ya, branding. Dia akan membuat suatu logo, yang mana logo itu memiliki tujuan yang sama untuk semua orang. Desainer, kalau dari alatnya sendiri, dia biasanya menggunakan digital, dia pakai laptop, pen tab, kayak gitu. Bisa melalui apa aja, dari seni tari, seni musik, ya kan, menggambar, melukis, macam-macam. Nah, seniman itu juga biasanya memaparkan perasaan yang dia rasakan ataupun isu-isu yang sedang terjadi di daerah mereka ataupun di sekitar mereka. Sedangkan desainer, dia itu lebih ke inovasi. Jadi poin di sini adalah inovasi ataupun merancang sesuatu yang mana itu harus menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Ini yang penting. Faktor kedua, seniman itu menginspirasi, sedangkan desainer memotivasi. Menginspirasi dan memotivasi itu kan sama, ya nggak? Nah, mungkin kalian bingung, tapi aku mau jelasin nih. Kalau seniman memiliki ide ataupun perasaan yang dia rasakan, yang mana bisa disebut kata lainnya adalah inspirasi. Bukan imajinasinya SpongeBob, bukan ya. Inspirasi. Nah, sedangkan desainer itu, mereka tuh menandai dari kata design. Design itu kan suatu tanda gitu kan. Mereka menciptakan suatu karya dan mengembangkannya dengan suatu tujuan, inovasi gitu. Bisa dari pembuatan logo, brosur, kartu nama, baju, yang mana motivasi penikmat agar melakukan sesuatu. Contohnya membeli produk, dan menggunakan layanan jasa, mengunjungi suatu lokasi, gitu. Sedangkan kalau misalnya seniman, mereka purely dari kanvas kosong dan mereka hanya meluapkan perasaan mereka. Yang ketiga, seniman itu bakat, desainer itu pakai skill. Jadi maksudnya kalau kita nggak punya bakat, kita nggak bisa jadi seniman, gitu kan. Tapi kalau misalnya desainer, semua orang bisa jadi desainer, hanya dengan berlatih skill yang dibutuhkan. Kayak misalnya menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, gitu kan, Adobe segala macam, Premiere, gitu kan. Nah, bakat seni itu bisa membuat desain yang baik. Ini balik lagi ke statement awal, yang mana semua desainer adalah seniman, tapi seniman belum tentu bisa jadi desainer. Karena seorang desainer itu harus menciptakan suatu karya yang punya fungsionalnya penting, dan juga punya nilai estetik. Gak cuman ada fungsinya, tapi dia juga indah gitu. Sedangkan kalau seniman, dia hanya menekankan pada luapan perasaannya, yang mana tanpa memikirkan apakah ciptaan itu berfungsi untuk digunakan oleh seseorang. Tapi kalau desainer, itu ada yang namanya good design and bad design gitu, yang mana desain itu tuh berinovasi atau memudahkan atau malah jadi menyusahkan. Itulah kenapa karya desainer sebenarnya ada waktunya. Kenapa aku bisa bilang ada waktunya gitu? Karena setiap waktu, setiap tahun, setiap perjalanan hidup itu selalu ada inovasi-inovasi baru, yang mana good design diganti lagi lebih good design lagi, terus lebih better design lagi, best design lagi, ganti lagi, ada lagi, selalu ada inovasi baru di dalam desain.
Itulah kenapa menjadi desainer itu harus bisa melihat inovasi gitu. Nggak terpaku sama satu ini doang gitu. Karena nantinya pasti ada saingan-saingan lainnya yang lebih bagus dan kita harus punya nilai lebih lagi, lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi biar bisa tetap berjuang gitu di dalam persaingan dunia desainer ini gitu. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.